Selamat pagi. Hari ini kita akan mendiskusikan materi pertama dalam akuntansi manajemen ya, bab 1 yang akan menguraikan tentang akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis. Jadi di bab 1 ini kita akan membahas secara umum lingkungan bisnis yang mempengaruhi akuntansi manajemen itu seperti apa. Tentu saja nanti kita akan mulai dari pengertian akuntansi manajemen, kaitannya dengan akuntansi keuangan, dan seterusnya. Baik, ini yang pertama seperti biasanya adalah tujuan ya. Tujuan kita mempelajari bab ini agar nantinya saudara bisa menguraikan tentang apa saja yang dikerjakan oleh seorang manajer dan mengapa manajer memerlukan informasi akuntansi. Kemudian menjelaskan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian menjelaskan karakteristik dasar just in time. Kemudian TKM, ya, kemudian re-engineering atau BPR, teori kendala, kemudian pengaruh kompetisi global terhadap bisnis dan akuntansi manajemen. Dan yang ke-8 menguraikan peran akuntan manajemen dalam organisasi. Nah, kita awali dengan pengertian akuntansi manajemen ya. Jadi akuntansi manajemen itu adalah salah satu cabang ilmu akuntansi. Jadi kalau akuntansi kita anggap saja sebagai ilmu, maka akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi. Sesuai dengan namanya, akuntansi manajemen ini menghasilkan informasi untuk manajemen. Jadi akuntansi sendiri kan artinya suatu sistem yang menghasilkan informasi akuntansi. Nah, tapi ini informasinya khusus untuk manajemen. Dari pengertian itu, maka bisa kita simpulkan bahwa pengguna utama informasi akuntansi manajemen adalah para manajer. Nah, manajer itu tugasnya apa? Nah, kalau kita rinci tugasnya banyak, mulai dari merencanakan kegiatan atau planning, ya, menerapkan rencana atau executing, mengarahkan serta mengendalikan kegiatan organisasi, ya, agar kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. Nah, tugas manajer ini kalau diringkas sebetulnya hanya satu saja, yaitu membuat keputusan. Ya, nanti saya akan elaborasi lagi yang namanya membuat keputusan itu apa. Ya. Nah, jadi di sini informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen nanti akan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer untuk membantu melaksanakan tugasnya. Ya. Nah, tugasnya apa? Ya tadi itu yang kalau di ilmu manajemen kan kita mengenal ing gitu ya. Planning, controlling, directing, motivating, dan seterusnya. Tapi semua yang ing itu bisa diringkas dalam satu konsep yang disebut dengan decision making. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, saya akan elaborasi dulu. Saya yakin saudara sudah paham yang dimaksud dengan decision making atau pembuatan keputusan. Membuat keputusan itu dalam bahasa yang sederhana itu sama dengan memilih alternatif. Ya, memilih alternatif. Jadi kita dihadapkan pada lebih dari satu alternatif, kemudian kita memilih salah satu alternatif terbaik. Itulah membuat keputusan. Dengan demikian, maka setiap hari kita itu membuat keputusan.
dalam satu hari itu kita membuat keputusan yang banyak sekali. Mulai dari pagi hari, ya saudara, jam 3 mendengar alarm berbunyi. Ya saudara tahu, kemudian saudara sudah membuat keputusan mau bangun atau melanjutkan tidur. Gitu ya. Nah kemudian terus seperti itu. Saudara ada jadwal jam 7. Nah itu saudara memutuskan apakah akan datang ikut kuliah luring atau tetap kuliah daring di rumah. Kalau saudara memutuskan kuliah luring, saudara akan mulai mandi jam berapa, akan mulai berangkat jam berapa, pakai pakaian warna apa, dan seterusnya. Itu semuanya membuat keputusan. Ya, oke. Nah, di akuntansi pengantar 1, saudara juga sudah dikenalkan dengan decision making ini. Dan saudara sudah paham bahwa untuk membuat keputusan itu dibutuhkan informasi. Ya, informasi. Kalau saudara misalnya akan memutuskan berangkat kuliah luring, saudara butuh informasi. Kuliahnya jam berapa, di ruang mana, ya, kemudian perjalanan dari rumah ke kampus butuh waktu berapa menit, itu semuanya informasi. Dengan informasi itu, maka saudara bisa membuat keputusan terbaik. Kalau begitu, saya harus berangkat dari rumah jam berapa, saya harus berpakaian jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini sama. Untuk membuat keputusan, maka manajemen itu membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Ya, jadi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen nanti akan digunakan oleh para manajer untuk membuat keputusan. Ya, karena memang itu satu-satunya tugas manajer yang membuat keputusan. Ya, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan mengenai decision making. Tapi paling tidak di sini saudara sudah mulai paham bahwa akuntansi manajemen itu apa, kemudian kaitannya dengan tugas manajemen itu apa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikut. Nah, sebelum saudara menempuh akuntansi manajemen, saudara pasti sudah menempuh mata kuliah akuntansi kos atau akuntansi biaya. Ya, karena memang prasyarat untuk menempuh akuntansi manajemen adalah akuntansi kos. Nah, prasyarat itu macam-macam. Ada prasyarat lulus, prasyarat tempuh, dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas saudara sudah menempuh akuntansi kos. Nah, lalu hubungan antara akuntansi kos, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan itu apa? Nah, sekarang coba saudara perhatikan di sini bahwa yang garis biru ya, panah biru. Ilmu akuntansi, ini sekali lagi kalau akuntansi dianggap sebagai ilmu ya, karena banyak pendapat tentang akuntansi ini. Ya, saya dulu ketika kuliah itu menggunakan buku yang dikarang oleh Niswonger and Fish itu. Nah, dia menyatakan bahwa akuntansi adalah art and science. Ya, ilmu dan seni. Nah, kemudian banyak pendapat tentang akuntansi, ya. Salah satunya adalah dari mantan Menteri Keuangan kita, yaitu Prof. Bambang Sudibyo. Beliau itu ketika membuat disertasi itu mengartikan akuntansi sebagai rekayasa, engineering. Ya. Nah, sempat saya tanyakan juga ke profesor saya itu waktu saya kuliah S2 itu. Ya jawabannya panjang lebar, tapi kesimpulannya nggak ada. Artinya apa? Artinya ya boleh kita mengartikan ini sebagai science, boleh kita mengartikan sebagai art, atau bahkan re-engineering. Nah, tergantung konteksnya juga ya. Oke, sekarang kembali ke sini.
Ilmu akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, lalu akuntansi kos itu posisinya di mana? Kok tidak merupakan cabang akuntansi? Di gambar ini saudara bisa melihat bahwa akuntansi kos itu posisinya di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya akuntansi kos ini justru merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan bagian dari akuntansi manajemen. Ya. Nah, saudara bisa melihat di situ ada panah warna hijau muda ke bawah dan ke atas. Artinya apa? Artinya akuntansi kos ini itu memberikan outputnya sebagai input bagi akuntansi manajemen dan sebagai input bagi akuntansi keuangan. Nah, tapi kok gambar panahnya beda ya? Yang ke atas itu kecil, tipis, yang ke bawah tebel ya, besar gitu. Nah, itu ada artinya. Artinya output akuntansi kos itu memang yang utama justru digunakan oleh akuntansi manajemen. Ya, memang ada yang ke akuntansi keuangan tapi sedikit. Yaitu hanya satu, berupa informasi tentang kos produk. Ya, nanti untuk keperluan pelaporan inventory dan pelaporan cost of goods sold. Ya. Nah, jadi yang dominan adalah justru ke akuntansi manajemen. Oleh karena itu, secara umum orang sering mengatakan bahwa akuntansi cost itu adalah bagian dari akuntansi manajemen. Ini satu paket gitu ya, satu paket. Ya, satu paket. Nah, saudara bisa melihat hal lain ya. Kalau saudara misalnya sempatkan untuk melihat buku-buku di perpustakaan gitu ya. Kalau buku itu berjudul akuntansi manajemen, pasti di bagian depan itu ada pembahasan tentang akuntansi cost. Misalnya tentang product costing, tentang standar costing gitu ya. Tentang alokasi BOP. Biasanya begitu, meskipun pembahasannya tidak terlalu mendalam. Sebaliknya, kalau saudara membuka buku akuntansi cost, ini yang terbitan sekarang ini biasanya ada tambahan di judul itu managerial emphasis. Dan di belakangnya, di bagian belakang dari buku akuntansi cost itu pasti membahas topik-topik tentang akuntansi manajemen. Nah, oleh karena itu, nanti kalau kita membicarakan tentang akuntansi manajemen, itu sebetulnya implisit di dalamnya termasuk akuntansi cost. Ya, jadi kalau saya nanti mengatakan sejarah akuntansi manajemen, itu ya termasuk di dalamnya adalah akuntansi cost. Kalau saya membahas tujuan akuntansi manajemen, di dalamnya termasuk akuntansi cost. Ya, karena memang akuntansi manajemen ini berevolusi, ya berevolusi, dimulai dari akuntansi cost dulu, ya kemudian pemanfaatannya jadi diperluas, ya untuk keperluan manajemen, nah sehingga muncul disiplin baru yang namanya akuntansi manajemen. Nah, saya kira itu ya keterkaitan antara akuntansi keuangan, akuntansi cost, dan akuntansi manajemen. Sekarang saudara sudah tahu, dan bahkan dulu di program-program S1, seseorang baru boleh menempuh akuntansi manajemen jika sudah lulus. Ya, lulus. Akuntansi cost saja dulu ada dua itu, zaman saya kuliah ya. Akuntansi cost 1, akuntansi cost 2. Nah, dua-duanya harus lulus agar kita bisa menempuh mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, ini hal lain ya supaya saudara lebih paham mengenai ini. Nah, sekarang saya akan elaborasi kembali tentang manajemen
pembuatan keputusan, dan informasi. Saya akan menjelaskan melalui gambar ini, ya, gambar satu-satu yang disebut dengan siklus perencanaan dan pengendalian. Kita kembali ke tugas manajemen. Nah, sekali lagi tugas manajemen itu ya yang tadi itu, yang pakai ing itu ya. Planning, motivating, directing, controlling, ya. Nah, kemudian ini membentuk satu siklus atau satu putaran. Dimulai dari membuat perencanaan, planning, setelah itu diterapkan rencananya. Nah, sehingga ketika diterapkan, manajemen harus melaksanakan kegiatan motivating dan directing. Kemudian kalau sudah berjalan, itu dilakukan controlling, ya. Ini secara sepanjang periode gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir periode controlling lagi, yaitu dilakukan pembandingan antara rencana dan realisasi. Nah, hasilnya seperti apa? Itu akan menjadi input bagi pembuatan rencana berikutnya, ya, pembuatan rencana berikutnya. Nah, kembali lagi seperti itu, ya, membentuk satu putaran. Nah, kemudian di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah itu ada lingkaran yang disebut dengan pembuatan keputusan, lalu ada panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Artinya apa? Artinya, dalam setiap aktivitas manajemen, itu selalu melibatkan pembuatan keputusan. Ya, tadi kan pembuatan keputusan kita artikan sebagai memilih alternatif terbaik. Ya, mulai dari planning misalnya. Kalau perusahaan merencanakan tahun depan akan membuat dan menjual produk 100.000 unit. Untuk bisa ketemu 100.000 unit itu kan melalui proses memilih. Ya, mungkin pilihan semula 80.000, 90.000, 100.000, 110.000, 120.000, ya. Nah, setelah melalui proses macam-macam, akhirnya ketemu. Ya sudah, kita putuskan 100.000 unit. Nah, kalau sudah memilih 100.000 kan berarti itu hasil dari pembuatan keputusan. Ya. Memotivasi karyawan itu juga caranya banyak, ya. Ada karyawan dimotivasi dengan cara iming-iming bonus, ada juga dengan ancaman, ada juga dengan pendekatan persuasi dan lain sebagainya. Nah, manajemen memilih yang terbaik supaya karyawan termotivasi untuk berkinerja optimal, ya, mendukung tujuan perusahaan. Lalu cara memotivasi yang terbaik seperti apa? Nah, itu kan juga banyak pilihan, lalu diambil salah satu, itu membuat keputusan. Mengarahkan karyawan sama saja, ya, caranya banyak, nanti dipilih salah satu dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka bisa kita simpulkan, atau bahkan kalau saudara ditanya oleh orang lain, tugas manajemen itu apa? Nah, saudara bisa hanya menjawab dengan tugas manajemen adalah decision making, pembuat keputusan, ya, pembuatan keputusan. Yang paling penting saudara bisa menjelaskan. Kalau ditanya lebih lanjut, loh apa hanya satu? Kan kalau di buku-buku itu tugas manajemen disebutkan yang itu. Nah, saudara sekarang bisa menjelaskan, ya iya. Tapi dalam setiap mulai dari planning, controlling, motivating, directing, itu pasti ada unsur memilih alternatif. Nah, memilih alternatif itulah yang disebut dengan pembuatan keputusan. Ya, oke, clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan akuntansi manajemen.
Nah, ini saya kaitkan dengan akuntansi kos ya. Saya kaitkan dengan akuntansi kos. Nah, sistem akuntansi manajemen itu memiliki 3 tujuan. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendiskusikan materi pertama dalam akuntansi manajemen ya, bab 1 yang akan menguraikan tentang akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis. Jadi di bab 1 ini kita akan membahas secara umum lingkungan bisnis yang mempengaruhi akuntansi manajemen itu seperti apa. Tentu saja nanti kita akan mulai dari pengertian akuntansi manajemen, kaitannya dengan akuntansi keuangan, dan seterusnya. Baik, ini yang pertama seperti biasanya adalah tujuan ya. Tujuan kita mempelajari bab ini agar nantinya saudara bisa menguraikan tentang apa saja yang dikerjakan oleh seorang manajer dan mengapa manajer memerlukan informasi akuntansi. Kemudian menjelaskan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian menjelaskan karakteristik dasar just in time. Kemudian TKM, ya. Kemudian re-engineering atau BPR, teori kendala. Kemudian pengaruh kompetisi global terhadap bisnis dan akuntansi manajemen. Dan yang ke-8 menguraikan peran akuntan manajemen dalam organisasi. Nah, kita awali dengan pengertian akuntansi manajemen ya. Jadi akuntansi manajemen itu adalah salah satu cabang ilmu akuntansi. Jadi kalau akuntansi kita anggap saja sebagai ilmu, maka akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi. Sesuai dengan namanya, akuntansi manajemen ini menghasilkan informasi untuk manajemen. Jadi akuntansi sendiri kan artinya suatu sistem yang menghasilkan informasi akuntansi. Nah, tapi ini informasinya khusus untuk manajemen. Dari pengertian itu, maka bisa kita simpulkan bahwa pengguna utama informasi akuntansi manajemen adalah para manajer. Nah, manajer itu tugasnya apa? Nah, kalau kita rinci tugasnya banyak, mulai dari merencanakan kegiatan atau planning, ya, menerapkan rencana atau executing, mengarahkan serta mengendalikan kegiatan organisasi, ya, agar kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. Nah, tugas manajer ini kalau diringkas sebetulnya hanya satu saja, yaitu membuat keputusan. Ya, nanti saya akan elaborasi lagi yang namanya membuat keputusan itu apa. Ya. Nah, jadi di sini informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen nanti akan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer untuk membantu melaksanakan tugasnya. Ya. Nah, tugasnya apa? Ya tadi itu yang kalau di ilmu manajemen kan kita mengenal ing gitu ya. Planning, controlling, directing, motivating, dan seterusnya. Tapi semua yang ing itu bisa diringkas dalam satu konsep yang disebut dengan decision making. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, saya akan elaborasi dulu. Saya yakin saudara sudah paham yang dimaksud dengan decision making atau pembuatan keputusan. Membuat keputusan itu dalam bahasa yang sederhana itu sama dengan memilih alternatif. Ya, memilih alternatif.
Jadi kita dihadapkan pada lebih dari satu alternatif, kemudian kita memilih salah satu alternatif terbaik. Itulah membuat keputusan. Dengan demikian, maka setiap hari kita itu membuat keputusan. Dalam satu hari itu kita membuat keputusan yang banyak sekali. Mulai dari pagi hari, ya saudara, jam 3 mendengar alarm berbunyi. Ya saudara tahu, kemudian saudara sudah membuat keputusan mau bangun atau melanjutkan tidur. Gitu ya. Nah kemudian terus seperti itu. Saudara ada jadwal jam 7. Nah itu saudara memutuskan apakah akan datang ikut kuliah luring atau tetap kuliah daring di rumah. Kalau saudara memutuskan kuliah luring, saudara akan mulai mandi jam berapa, akan mulai berangkat jam berapa, pakai pakaian warna apa, dan seterusnya. Itu semuanya membuat keputusan. Ya, oke. Nah, di akuntansi pengantar 1, saudara juga sudah dikenalkan dengan decision making ini. Dan saudara sudah paham bahwa untuk membuat keputusan itu dibutuhkan informasi. Ya, informasi. Kalau saudara misalnya akan memutuskan berangkat kuliah luring, saudara butuh informasi. Kuliahnya jam berapa, di ruang mana, ya, kemudian perjalanan dari rumah ke kampus butuh waktu berapa menit, itu semuanya informasi. Dengan informasi itu, maka saudara bisa membuat keputusan terbaik. Kalau begitu, saya harus berangkat dari rumah jam berapa, saya harus berpakaian jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini sama. Untuk membuat keputusan, maka manajemen itu membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Ya, jadi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen nanti akan digunakan oleh para manajer untuk membuat keputusan. Ya, karena memang itu satu-satunya tugas manajer yang membuat keputusan. Ya, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan mengenai decision making. Tapi paling tidak di sini saudara sudah mulai paham bahwa akuntansi manajemen itu apa, kemudian kaitannya dengan tugas manajemen itu apa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikut. Nah, sebelum saudara menempuh akuntansi manajemen, saudara pasti sudah menempuh mata kuliah akuntansi kos atau akuntansi biaya. Ya, karena memang prasyarat untuk menempuh akuntansi manajemen adalah akuntansi kos. Nah, prasyarat itu macam-macam. Ada prasyarat lulus, prasyarat tempuh, dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas saudara sudah menempuh akuntansi kos. Nah, lalu hubungan antara akuntansi kos, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan itu apa? Nah, sekarang coba saudara perhatikan di sini bahwa yang garis biru ya, panah biru. Ilmu akuntansi, ini sekali lagi kalau akuntansi dianggap sebagai ilmu ya, karena banyak pendapat tentang akuntansi ini. Ya, saya dulu ketika kuliah itu menggunakan buku yang dikarang oleh Niswonger and Fish itu. Nah, dia menyatakan bahwa akuntansi adalah art and science. Ya, ilmu dan seni. Nah, kemudian banyak pendapat tentang akuntansi, ya. Salah satunya adalah dari mantan Menteri Keuangan kita, yaitu Prof. Bambang Sudibyo. Beliau itu ketika membuat disertasi itu mengartikan akuntansi sebagai rekayasa, engineering. Ya. Nah, sempat saya tanyakan juga ke profesor saya itu waktu saya kuliah S2 itu. Ya, jawabannya panjang lebar.
tapi kesimpulannya nggak ada. Artinya apa? Artinya ya, boleh kita mengartikan ini sebagai science, boleh kita mengartikan sebagai art, atau bahkan re-engineering. Nah, tergantung konteksnya juga ya. Oke, sekarang kembali ke sini. Ilmu akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, lalu akuntansi kos itu posisinya di mana? Kok tidak merupakan cabang akuntansi? Di gambar ini saudara bisa melihat bahwa akuntansi kos itu posisinya di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya akuntansi kos ini justru merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan bagian dari akuntansi manajemen. Ya. Nah, saudara bisa melihat di situ ada panah warna hijau muda ke bawah dan ke atas. Artinya apa? Artinya akuntansi kos ini itu memberikan outputnya sebagai input bagi akuntansi manajemen dan sebagai input bagi akuntansi keuangan. Nah, tapi kok gambar panahnya beda ya? Yang ke atas itu kecil, tipis, yang ke bawah tebel ya, besar gitu. Nah, itu ada artinya. Artinya output akuntansi kos itu memang yang utama justru digunakan oleh akuntansi manajemen. Ya, memang ada yang ke akuntansi keuangan tapi sedikit. Yaitu hanya satu, berupa informasi tentang cost produk. Ya, nanti untuk keperluan pelaporan inventory dan pelaporan cost of goods sold. Ya. Nah, jadi yang dominan adalah justru ke akuntansi manajemen. Oleh karena itu, secara umum orang sering mengatakan bahwa akuntansi cost itu adalah bagian dari akuntansi manajemen. Ini satu paket gitu ya, satu paket. Ya, satu paket. Nah, saudara bisa melihat hal lain ya. Kalau saudara misalnya sempatkan untuk melihat buku-buku di perpustakaan gitu ya. Kalau buku itu berjudul akuntansi manajemen, pasti di bagian depan itu ada pembahasan tentang akuntansi cost. Misalnya tentang product costing, tentang standar costing gitu ya. Tentang alokasi BOP. Biasanya begitu, meskipun pembahasannya tidak terlalu mendalam. Sebaliknya, kalau saudara membuka buku akuntansi cost, ini yang terbitan sekarang ini biasanya ada tambahan di judul itu managerial emphasis. Dan di belakangnya, di bagian belakang dari buku akuntansi cost itu pasti membahas topik-topik tentang akuntansi manajemen. Nah, oleh karena itu, nanti kalau kita membicarakan tentang akuntansi manajemen, itu sebetulnya implisit di dalamnya termasuk akuntansi cost. Ya, jadi kalau saya nanti mengatakan sejarah akuntansi manajemen, itu ya termasuk di dalamnya adalah akuntansi cost. Kalau saya membahas tujuan akuntansi manajemen, di dalamnya termasuk akuntansi cost. Ya, karena memang akuntansi manajemen ini berevolusi, ya berevolusi, dimulai dari akuntansi cost dulu, ya kemudian pemanfaatannya jadi diperluas, ya untuk keperluan manajemen, nah sehingga muncul disiplin baru yang namanya akuntansi manajemen. Nah, saya kira itu ya keterkaitan antara akuntansi keuangan, akuntansi cost, dan akuntansi manajemen. Sekarang saudara sudah tahu, dan bahkan dulu di program-program S1, seseorang baru boleh menempuh akuntansi manajemen jika sudah lulus. Ya, lulus. Akuntansi cost saja dulu ada dua itu, zaman saya kuliah ya. Akuntansi cost 1, akuntansi cost 2.
Nah, dua-duanya harus lulus agar kita bisa menempuh mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, ini hal lain ya supaya saudara lebih paham mengenai ini. Nah, sekarang saya akan elaborasi kembali tentang manajemen, pembuatan keputusan, dan informasi. Saya akan menjelaskan melalui gambar ini, ya, gambar 1-1 yang disebut dengan siklus perencanaan dan pengendalian. Kita kembali ke tugas manajemen. Nah, sekali lagi tugas manajemen itu ya yang tadi itu, yang pakai ing itu ya. Planning, motivating, directing, controlling, ya. Nah, kemudian ini membentuk satu siklus atau satu putaran. Dimulai dari membuat perencanaan, planning, setelah itu diterapkan rencananya. Nah, sehingga ketika diterapkan, manajemen harus melaksanakan kegiatan motivating dan directing. Kemudian kalau sudah berjalan, itu dilakukan controlling, ya. Ini secara sepanjang periode gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir periode controlling lagi, yaitu dilakukan pembandingan antara rencana dan realisasi. Nah, hasilnya seperti apa? Itu akan menjadi input bagi pembuatan rencana berikutnya, ya, pembuatan rencana berikutnya. Nah, kembali lagi seperti itu, ya, membentuk satu putaran. Nah, kemudian di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah itu ada lingkaran yang disebut dengan pembuatan keputusan, lalu ada panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Artinya apa? Artinya, dalam setiap aktivitas manajemen itu selalu melibatkan pembuatan keputusan. Ya, tadi kan pembuatan keputusan kita artikan sebagai memilih alternatif terbaik. Ya, mulai dari planning misalnya. Kalau perusahaan merencanakan tahun depan akan membuat dan menjual produk 100.000 unit. Untuk bisa ketemu 100.000 unit itu kan melalui proses memilih. Ya, mungkin pilihan semula 80.000, 90.000, 100.000, 110.000, 120.000. Ya. Nah, setelah melalui proses macam-macam akhirnya ketemu. Ya sudah, kita putuskan 100.000 unit. Nah, kalau sudah memilih 100.000 kan berarti itu hasil dari pembuatan keputusan. Ya. Memotivasi karyawan itu juga caranya banyak. Ya. Ada karyawan dimotivasi dengan cara iming-iming bonus. Ada juga dengan ancaman. Ada juga dengan pendekatan persuasi dan lain sebagainya. Nah, manajemen memilih yang terbaik supaya karyawan termotivasi untuk berkinerja optimal, ya, mendukung tujuan perusahaan. Lalu cara memotivasi yang terbaik seperti apa? Nah, itu kan juga banyak pilihan, lalu diambil salah satu, itu membuat keputusan. Mengarahkan karyawan sama saja, ya, caranya banyak, nanti dipilih salah satu dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka bisa kita simpulkan, atau bahkan kalau saudara ditanya oleh orang lain, tugas manajemen itu apa? Nah, saudara bisa hanya menjawab dengan tugas manajemen adalah decision making, pembuat keputusan, ya, pembuatan keputusan. Yang paling penting saudara bisa menjelaskan. Kalau ditanya lebih lanjut, loh apa hanya satu? Kan kalau di buku-buku itu tugas manajemen disebutkan yang itu. Nah, saudara sekarang bisa menjelaskan, ya iya. Tapi dalam setiap mulai dari planning, controlling, motivating, directing, itu pasti ada unsur
memilih alternatif. Nah, memilih alternatif itulah yang disebut dengan pembuatan keputusan. Ya, oke, clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan akuntansi manajemen. Nah, ini saya kaitkan dengan akuntansi cost ya. Saya kaitkan dengan akuntansi cost. Nah, sistem akuntansi manajemen itu memiliki 3 tujuan. Oke, kita teruskan ya. Jadi, sistem akuntansi manajemen ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah menghasilkan informasi untuk menentukan cost. Nah, ini sering dikenal dengan istilah costing. Nah, tujuan ini dipelajari di dalam akuntansi cost. Karena memang di akuntansi cost kan saudara diajarkan bagaimana cara menghitung cost produk dengan berbagai cara. Ya, ada yang menggunakan job order costing, proses costing, dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, ya, tujuan yang kedua ini ya macam-macam di sini ya, tapi intinya tujuan yang kedua adalah menghasilkan informasi untuk controlling, ya, controlling. Nah, ini topik ini juga dipelajari di akuntansi cost, yaitu ketika saudara belajar tentang standar costing, ya. Nah, itu di situ. Nah, kemudian yang ketiga, yang sebetulnya merupakan fokus utama akuntansi manajemen, ini adalah menghasilkan informasi untuk pembuatan keputusan. Ya. Nah, jadi ini 3 tujuan ini ya tujuan akuntansi cost sekaligus tujuan akuntansi manajemen. Ya. Nah, memang sekarang pembagian materinya itu masih campur ya. Ada topik-topik yang mestinya dibahas di akuntansi cost, tapi terpaksa dibahas di akuntansi manajemen. Ya, karena memang ketersediaan waktunya ya tidak memadai ya. Kalau dulu wadahnya memang besar sekali karena ada akuntansi cost 1, akuntansi cost 2. Nah, tapi dengan semakin berkembangnya materi ya, dengan semakin berkembangnya materi ya terpaksa kondisinya seperti sekarang ini ada sebagian yang dibahas di akuntansi manajemen. Oke. Nah, sekarang kita elaborasi lebih dalam lagi mengenai proses manajemen. Kalau tadi proses manajemen atau tugas manajemen itu ya hanya saya jelaskan ringkas, yaitu membuat keputusan. Nah, sekarang kita elaborasi. Proses manajemen itu yang pertama adalah perencanaan. Nah, biasanya kalau saudara ditanya, perencanaan itu apa? Biasanya menjawab, perencanaan itu adalah planning. Nah, planning itu kata lain ya, atau aliasnya itu. Nah, perencanaan itu ya menyangkut 2 hal. Ini kita lihat dulu ya. Jadi proses manajemen itu secara garis besar ada 3, perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Kita mulai dulu dengan perencanaan. Perencanaan itu ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ya, tujuannya mau kemana. Kemudian yang kedua, menentukan cara untuk mencapai tujuan. Nah, cara, metode, atau metode. Jadi kalau misalnya perusahaan tahun depan ingin menjual produk sebanyak 100.000 unit. Tujuan. Caranya bagaimana? Nah, jadi termasuk caranya itu. Caranya yaitu dengan misalnya melibatkan agen-agen aktif di seluruh wilayah pemasaran di Pulau Jawa misalnya.
Nah, nanti lebih dalam lagi menyangkut strategi dan seterusnya. Jadi perencanaan itu tidak hanya sekedar menentukan tujuan, tapi juga cara atau metode untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang kedua, pengendalian. Pengendalian itu mencakup aktivitas manajemen untuk memantau penerapan rencana. Jadi rencananya itu dipantau, dimonitor. Kalau ternyata jalannya rencana itu ada penyimpangan, ya, tidak sesuai dengan yang digariskan, maka saat itu juga harus ada corrective action, tindakan koreksi, ya, sehingga jalannya rencana itu sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kalau sesuai dengan yang diinginkan, maka nanti tujuan yang ditetapkan akan bisa dicapai. Nah, ini biasanya dilaksanakan melalui penggunaan feedback. Nah, sebenarnya ada dua ya, feedback dan feed forward. Bedanya apa? Bedanya kalau feedback itu menunggu sampai prosesnya selesai. Tapi kalau feed forward itu ketika proses masih berjalan, kita sudah bisa melaksanakan evaluasi, pengendalian, ya. Jadi feed forward itu saya kira lebih tepat ya. Contohnya begini, kalau saudara mengendarai motor, kemudian dari kejauhan saudara sudah melihat ada keramaian, kayaknya kok itu pasar ya. Maka dari sekarang saudara sudah mengurangi kecepatan, ya. Tapi kalau feedback itu saudara mengurangi kecepatan ketika sudah dekat ya, supaya tidak nabrak ya direm gitu. Nah, bedanya itu. Jadi sebetulnya melibatkan dua hal ya, yaitu feedback dan feed forward. Oke, kemudian yang ketiga adalah pembuatan keputusan. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pembuatan keputusan itu adalah proses memilih yang terbaik di antara berbagai pilihan yang ada. Ya. Memilih alternatif, the best alternatif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ada berbagai versi yang membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Nah, ini hanya salah satu versi. Sehingga kalau saudara nanti melihat versi yang lebih lengkap atau lebih ringkas, itu sebetulnya ya saling melengkapi saja. Tapi paling tidak yang saya tayangkan di sini itu saya yakini itu sudah cukup lengkap, cukup komprehensif untuk menjelaskan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama dari sisi pengguna informasi. Ya, saudara, saya kira sudah cukup paham kalau akuntansi keuangan itu penggunanya adalah pihak eksternal perusahaan. Jadi pihak-pihak yang ada di luar perusahaan, ya, banyak mereka itu. Tapi secara garis besar sebetulnya penggunanya ya, kalau dari si akuntansi keuangan itu dua ya pengguna utama, yaitu kreditor dan investor. Nah, kalau mau diringkas lagi, sebetulnya pengguna utamanya ya investor atau pemegang saham, gitu ya. Nah, itu pemegang saham kan di luar perusahaan. Kalau akuntansi manajemen, itu penggunanya adalah pihak internal. Ya, internal. Internal itu ya yang ada di dalam perusahaan. Khususnya adalah manajer atau manajemen. Karena manajer atau manajemen itu jenjangnya banyak, ada top manajemen, ada middle level manajemen, ada operational atau low level manajemen, ya. Jadi penggunanya banyak, tapi semuanya ada di dalam perusahaan.
Ya, itu pengguna informasi. Kemudian dari sisi aturan yang mengikat. Akuntansi keuangan terikat oleh aturan, ya, terikat oleh aturan yang disebut dengan standar akuntansi. Jadi di dalam akuntansi keuangan kita hanya boleh mencatat, mulai dari mengukur, ya, mengukur, kemudian mencatat, ya, menghasilkan informasi keuangan, menyajikan dan seterusnya, itu sesuai dengan standar, ya, tidak boleh menyimpang itu. Nah, kemudian di akuntansi manajemen ini aturan yang mengikat itu sebetulnya tidak ada itu. Tidak ada. Satu-satunya rule atau aturan yang dipakai di dalam akuntansi manajemen itu hanyalah cost benefit. Artinya apa? Artinya ya sepanjang benefit atau manfaat untuk menghasilkan informasi itu lebih besar dibanding cost-nya, maka kita akan menghasilkan informasi itu. Nah, mengenai format, isi, dan seterusnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya. Nah, meskipun demikian, ada format-format yang memang sifatnya umum dan memang useful, itulah yang nanti akan digunakan oleh manajemen. Kemudian orientasi waktu. Akuntansi keuangan itu berhubungan dengan masa lalu. Jadi transaksi yang sudah terjadi, ya, diukur, dicatat, disajikan, ya, kepada para pengguna. Tapi itu sudah terjadi. Oleh karena itu, akuntansi keuangan itu lebih menekankan pada daya andal informasi. Ya. Nah, kalau akuntansi manajemen itu orientasinya masa depan. Jadi, yang kita bicarakan di akuntansi manajemen itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Jadi, kalau misalnya kita nanti menghasilkan informasi untuk membuat keputusan investasi, maka semua data yang kita gunakan untuk menghasilkan informasi itu data yang belum terjadi. Misalnya tingkat bunga. Tingkat bunga itu adalah tingkat bunga yang kita asumsikan, kita anggap akan terjadi 5 tahun mendatang. Ya. Kemudian cash flow. Misalnya kita membicarakan mengenai investasi. Investasi ini diperkirakan 10 tahun mendatang menghasilkan arus kas masuk sekian. Nah, itu juga hanya prediksi, taksiran. Ya. Meskipun demikian, prediksi atau taksiran ini, ya, prediksi atau taksiran ini tentu saja tidak dibuat secara ngawur. Ya, ada ilmunya. Ya, banyak ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana kita memprediksi masa depan. Bahkan dulu ketika saya kuliah di S1 itu ada mata kuliah khusus namanya business forecasting, peramalan bisnis. Yang ngeramalnya tidak pakai magic, ya, tidak pakai ilmu hitam itu. Tapi ngeramalnya pakai alat-alat statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Itu jadi tidak ngawur. Itu ya mengenai orientasi kedua akuntansi ini. Oleh karena itu, informasi akuntansi manajemen itu lebih relevan, lebih cocok untuk membuat keputusan. Tapi dari si keandalan memang rendah. Kalau akuntansi keuangan, relevansinya rendah. Ya. Kecuali apabila informasinya sudah disajikan berdasarkan nilai kini atau nilai wajar. Nah, kalau sudah dinyatakan dalam nilai wajar,
maka relevansinya akan meningkat. Tapi kalau belum, masih menggunakan historical cost, ya relevansinya rendah, tapi daya andalnya memang tinggi. Maka ketika saudara menempuh akuntansi keuangan, itu saudara juga dikenalkan dengan konsep fair value, nilai wajar. Nah, nilai wajar itu diterapkan untuk mengukur dan menyajikan informasi akuntansi keuangan dalam rangka untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi keuangan. Oke, ini menyimpang sedikit ya, tapi supaya saudara juga paham, karena ini memang saling berkaitan. Jadi akuntansi itu tidak bisa dibahas sendiri-sendiri. Pasti kalau kita bicarakan ini, nyinggung yang lain, itu hal yang saya kira normal. Nah, kemudian objek evaluasi. Ya. Kalau di akuntansi keuangan, itu karena hanya menghasilkan satu laporan, ya, kalau di akuntansi keuangan saudara membuat laporan laba rugi, itu berapa banyak? Satu kan? Ya, judulnya saja paling atas nama perusahaan. Misalnya nama perusahaan PT Bangun Siang Jaya. Ya. Kemudian baris kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Itu judul laporan. Ya, baru setelah itu periodenya. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Jadi hanya satu. Ya. Jadi yang dievaluasi adalah perusahaan. Siapa yang mengevaluasi? Yang mengevaluasi adalah pihak eksternal, user. Ya, bisa pemegang saham, bisa kreditor, dan seterusnya. Jadi yang objek yang dievaluasi adalah perusahaan. Yang mengevaluasi pihak eksternal. Ya. Nah, kalau akuntansi manajemen bagaimana? Yang dievaluasi adalah segmen atau unit di dalam organisasi. Nah, unit organisasi kan banyak itu. Ya. Banyak itu. Kalau saudara bayangkan gambar bagan organisasi yang kotak-kotak, yaitu semuanya unit. Nah, mereka itu yang dievaluasi. Ya. Siapa yang mengevaluasi? Ya pihak internal, terutama adalah atasan langsung. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya di akuntansi manajemen itu perusahaan membuat laporan laba rugi, ya itu bisa banyak itu. Ya, bisa laporan laba rugi untuk bagian pemasaran Jawa Timur, laporan laba rugi untuk unit pemasaran Jawa Tengah, dan seterusnya. Jadi bisa banyak itu, karena memang yang dievaluasi adalah unit. Ya. Nah, kemudian dari si rincian informasi, maka di akuntansi manajemen informasinya menjadi sangat rinci. Ya, sangat rinci, detail. Ya, detail. Per segmen, per unit. Sementara kalau di akuntansi keuangan itu informasinya bersifat menyeluruh, generik, ya, bersifat umum. Ya, jadi kalau di situ ada data penjualan yang dilaporkan, yaitu penjualan perusahaan. Tapi kalau di akuntansi manajemen itu penjualan yang dilaporkan, itu penjualan yang dilakukan oleh unit A, unit B. Jadi sangat rinci itu. Ya. Nah, maka ketika saudara belajar akuntansi keuangan, itu dikenal bahwa salah satu sifat laporan keuangan adalah bersifat umum. Artinya satu laporan itu untuk seluruh pengguna. Jadi laporan laba rugi itu ya digunakan oleh siapa saja, oleh bank, oleh pemegang saham, oleh pemegang obligasi, dan seterusnya. Nah, sehingga mereka, para pengguna itu, kalau ingin mendapatkan informasi rinci, maka mereka harus melaksanakan satu aktivitas tambahan, yaitu
menganalisis laporan keuangan. Ya, meskipun kalau saudara melihat laporan keuangan perusahaan yang dipublish di pasar modal ya, itu di situ nanti juga tersedia informasi-informasi yang sudah lebih spesifik, misalnya current ratio, ya, kemudian earning per share dan seterusnya itu sudah ada itu. Nah, itulah nanti yang akan digunakan oleh masing-masing pengguna akuntansi keuangan. Oke. Kemudian yang ke-6 ini ya, yang ke-6 adalah keterlibatan disiplin ilmu lain. Ya. Kalau akuntansi keuangan itu ya hanya berhubungan dengan ilmu akuntansi saja. Kalau akuntansi manajemen itu berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Maka disebut dengan istilah multidisiplin. Ya, multidisiplin. Nah, jadi misalnya tadi ketika kita membicarakan mengenai prediksi, nah itu kan melibatkan ilmu statistik. Ya, bahkan nanti ilmu-ilmu lain, matematik, ya, kemudian psikologi, itu juga masuk ke situ. Nanti kita bisa melihat secara detail ketika kita sudah membahas masing-masing masing-masing topik, ya. Nah, berikutnya ini saya akan bahas secara garis besar ya. Nanti penjelasan singkatnya di slide berikutnya bisa saudara baca, atau mungkin saudara bisa membaca di buku saya, ya itu lebih detail lagi. Ya, saya akan jelaskan secara garis besar saja bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang berdampak pada praktik akuntansi manajemen. Ya. Nah, maka kalau dibandingkan dengan akuntansi keuangan sebetulnya sampai dengan tahun 2000-an ya paling tidak, akuntansi manajemen itu lebih dinamis. Ya, lebih dinamis artinya berubah ya. Kajian-kajian isinya itu berubah sesuai dengan kebutuhan bisnis saat itu. Karena lingkungan bisnis berubah, maka isi akuntansi manajemen juga berubah. Mengapa demikian? Ya, nanti di belakang jawabannya itu ya. Nanti setelah saya bahas ini akan saya rangkum itu. Nah, kalau di akuntansi manajemen sampai dengan tahun 2000-an itu sebelum era fair value atau sebelum era IFRS itu sifatnya statis, nggak banyak berubah itu. Ya, sehingga saya ingat sekali ketika saya mengajar akuntansi keuangan, akuntansi pengantar di tahun 90-an. Itu kita menggunakan buku-buku tahun 80-70 pun masih oke ya, karena memang tidak banyak berubah. Nah, baru ketika kita masuk tahun 2000-an, akuntansi keuangan itu mulai bersifat dinamis ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini aja. Akuntansi manajemen. Praktek bisnis yang pertama yang mengubah atau berpengaruh terhadap akuntansi manajemen adalah pendekatan just in time. Ya. Just in time ini merupakan salah satu mungkin ya tidak hanya evolusi tapi revolusi ya, di bidang praktek bisnis. Just in time itu adalah sebuah konsep yang diterapkan untuk inventory, persediaan. Sesuai dengan namanya, just in time, konsep ini menghendaki perusahaan untuk memiliki persediaan sama dengan 0, zero inventory. Persediaan apa? Kalau di perusahaan manufaktur ya persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Itu harus 0. Ya. Nah, mengapa kok ada pendekatan ini? Pendekatan ini muncul karena timbulnya persaingan yang semakin ketat. Ya, kalau kita trace back ke tahun 90-an itu kan
ada revolusi yang sangat fenomenal, yaitu di bidang IT. Sebenarnya waktu itu ada dua ya, di bidang biologi, ya, dengan ditemukannya apa itu cloning dan sejenisnya itu, tapi itu bidang di luar kita ya. Kalau yang berhubungan dengan bisnis itu ya di bidang teknologi informasi itu. Nah, sehingga di situ lalu timbul istilah yang disebut dengan globalisasi. Ya, global itu artinya kan dunia. Jadi semuanya serba mendunia. Persaingan juga mendunia. Ya, sehingga dalam kacamata bisnis, dunia itu menjadi sebuah big village, desa besar. Menjadi satu gitu. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang semula itu beroperasi lokal, ya kayak di Jogja gitu ya, itu sekarang harus bersaing tidak hanya dengan sesama perusahaan lokal, tidak hanya regional ASEAN, regional Asia Pasifik, tapi juga sudah mendunia. Itu semua perusahaan tidak bisa dihindari, kecuali ada proteksi dari pemerintah. Nah, salah satu cara untuk bisa bertahan atau bahkan memenangkan persaingan dalam lingkungan persaingan yang sifatnya global, maka perusahaan harus efisien. Salah satu cara untuk melakukan efisiensi adalah dalam bidang inventory. Nah, coba kita bayangkan, zaman dulu perusahaan manufaktur itu pasti punya gudang yang besar, punya bahan baku yang banyak, takut kalau produksinya terganggu. Kemudian kalau membuat produk juga banyak, disimpan di gudang, takut kalau para pelanggan itu kehabisan barang. Nah, itu investasi pada persediaan itu besar, mulai dari gudang, ya, pengamanan dan seterusnya. Kemudian inventory yang banyak, itu kan juga uang mandek gitu, uang berhenti itu. Jadi uang perusahaan itu berhenti di inventory itu sangat banyak itu. Dan itu sangat tidak efisien itu. Nah, oleh karena itu lalu muncul konsep untuk meniadakan persediaan. Nah, memang dalam praktiknya, ya, dalam praktiknya tidak bisa sepenuhnya zero inventory. Ya, saya ketika sekolah dulu S2 itu juga ditugaskan untuk datang ke perusahaan yang menerapkan konsep-konsep semacam ini. Ya, saya waktu itu juga dengan Pak Sidik ya, Pak Sidik sekolahnya bareng saya, dan teman-teman satu kelas itu datang ke pabriknya Toyota. Jadi Toyota itu punya plant atau pabrik di Amerika Serikat, itu di satu kota kecil namanya Georgetown itu. Itu kira-kira 2 jam dari kota saya itu. Nah, kita datang ke sana. Kita menanyakan berbagai hal, diberi penjelasan, dan ternyata penerapan just in time di Toyota itu tidak sepenuhnya. Mereka tetap stok, ya, stok terbatas untuk jenis-jenis bahan baku yang memang didatangkan langsung dari Jepang. Mereka stok. Tapi untuk yang lain yang bisa dibeli dari pasar lokal itu mereka sama sekali tidak punya inventory. Jadi kalau mereka butuh bagaimana? Nah, dulu kan masih awal-awal internet ya. Mereka menggunakan teknologi yang disebut dengan EDI, Electronic Data Interchange. Nah, EDI ini kalau diterapkan dengan teknologi internet menjadi sangat powerful. Ya, jadi sekarang ini tidak ada lagi masalah. Saat ini kita pesan, saat ini juga pesanan kita sampai ke supplier, segera supplier itu mengirimkan barang ke perusahaan kita dari gudang mereka yang paling dekat dengan perusahaan kita. Ya, saat ini kita butuh, saat ini juga kita dapat barang. Tapi barang itu ketika datang ke perusahaan kita tidak masuk ke gudang,
tapi langsung masuk ke pabrik. Nah, konsep itu tentu saja nanti akan mempengaruhi cara akuntansi manajemen itu untuk mencatat. Sehingga nanti di akuntansi manajemen atau akuntansi cost itu muncul istilah baru yang disebut dengan backflash costing. Ya, backflash costing. Nah, nanti kalau kita membuat barang, selesai dibuat tidak masuk gudang. Seandainya masuk gudang itu hanya bersifat sementara. Tapi pasarnya sudah nunggu ini. Bahkan seringkali dari pabrik langsung ke pasar. Nah, lalu di sini perusahaan membuat produknya tidak seperti dulu-dulu. Ada jadwal produksi, ya, ada ramalan penjualan, ada anggaran produksi, anggaran ini itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau sudah menerapkan just in time, maka perusahaan itu mencari pasar dulu. Ya, pasarnya dicari, kalau sudah ada demand pasar atau prediksi demand pasar, barulah kita membuat produk. Sehingga produk yang sudah selesai itu sudah ada pasarnya, marketnya. Langsung aja serahkan ke pasar. Gitu ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi praktik akuntansi manajemen. Nanti muncul satu istilah yang disebut dengan backflash costing. Kemudian praktek kedua, ya, lingkungan bisnis kedua yang juga mempengaruhi praktik akuntansi manajemen adalah yang disebut dengan total quality management. Nah, ini merupakan konsep yang idenya adalah menjaga agar para pelanggan tetap setia. Jadi kita memenuhi apa yang mereka inginkan dalam hal mutu. Nah, di sini mutu itu tidak hanya mutu produk, tapi secara keseluruhan. Kalau produk saja itu disebut dengan total quality control. Ya, jadi di sini mutu proses perusahaan itu ditingkatkan semuanya. Sehingga ujung-ujungnya nanti adalah berupa continuous improvement. Ya, perbaikan berkelanjutan. Jadi yang diperbaiki itu semua proses bisnis diperbaiki, efisien, sehingga ketika nanti menjadi produk, itu juga produknya hasil dari kegiatan yang efisien, sehingga cost-nya rendah, bisa bersaing, keuntungannya tinggi, perusahaan eksis, atau bahkan memenangkan persaingan. Nah, kemudian ada lagi yang sejenis dengan TQM, yang disebut dengan re-engineering. Mirip dengan TKM, tapi kalau TKM itu dilakukan secara terus-menerus, pelan-pelan, landai gitu ya. Tapi kalau yang ketiga ini, prosesnya dilakukan sesekali, tapi drastis. Drastis. Jadi kalau saya gambarkan, ya, itu seperti anak tangga itu. Naik tajam, setelah itu landai. Suatu saat naik lagi tajam, landai. Itu proses re-engineering. Tapi kalau TQM itu kalau digambarkan dengan grafik, ya, itu garisnya ya naik, ya, terus menerus, ya. Nah, itu berbeda. Jadi 2 dan 3 itu sebenarnya sama. Kemudian yang keempat, ini juga dalam rangka efisiensi, yaitu otomasi. Ya, tenaga kerja manusia itu digantikan dengan mesin yang dikendalikan oleh robot atau komputer. Ya, sehingga kalau tenaga kerja manusia itu setelah bekerja 8 jam lelah. Ya. Jadi semakin lama dia bekerja, semakin lelah, produktivitas semakin menurun, dan seterusnya. Tapi kalau mesin kan tidak itu. Meskipun dalam kondisi tertentu nanti ada yang disebut dengan kelelahan logam atau metal fatigue gitu ya. Tapi dia relatif stabil, produktif.
Ya, nah, ini juga dalam jangka panjang akan membuat perusahaan lebih efisien. Kemudian yang kelima adalah teori kendala. Teori kendala itu apa? Saya jelaskan singkat saja ya. Kendala itu adalah segala sesuatu yang menghambat kita untuk mencapai tujuan. Di dalam perusahaan itu ada juga unit-unit organisasi yang menjadi kendala perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, lalu cara kerja teori kendala itu bagaimana? Cara kerjanya begini. Kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan ya, itu diibaratkan mata rantai. Ya, mata rantai. Satu kesatuan rantai gitu ya. Nah, kemudian setiap mata rantai dievaluasi. Mana yang paling lemah? Nah, yang paling lemah itulah yang kita anggap sebagai kendala. Lalu kita melakukan perbaikan. Kalau tadi TGM, BPR itu perbaikannya menyeluruh, kalau teori kendala tidak. Perbaikan hanya dilakukan pada satu aktivitas yang paling lemah. Ya, diperbaiki, di-upgrade, ya masalahnya diselesaikan, sehingga suatu saat dia tidak menjadi yang terlemah. Nah, pada titik itu nanti akan ditemukan lagi ya aktivitas lain yang paling lemah. Nah, itu yang diperbaiki terus-menerus. Ya. Nah, itu cara kerja teori kendala seperti itu ya. Oke. Nah, di slide berikutnya ini penjelasan lebih jauh lagi tentang just in time, silakan nanti dibaca ya, elaborasi ringkas dan exercise tadi sudah saya jelaskan di depan. Just in time, ini TGM ya. Nah, bahkan nanti kalau TGM ini diterapkan ya dalam rangka memperbaiki kualitas, itu nanti ada konsep biaya kualitas. Ya, sayang ini tidak kita bahas sekarang ini. Ya, tidak kita bahas saat ini. Dulu memang pernah kita masukkan dalam materi kuliah ya. Ada satu bab yaitu namanya bab biaya kualitas. Tapi lalu kita hapus ya karena pertimbangan bahwa materinya terlalu banyak. Nah, jadi biaya kualitas ini juga dalam rangka untuk mencapai kualitas terbaik. Ya. Ada prevention cost, operational cost, internal failure cost, external failure cost. Ya. Oke, ini penjelasan berikutnya bahwa sebetulnya TGM itu merupakan konsep untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Ya. Nah, ada satu istilah yang mungkin perlu saya elaborasi ya. Salah satu alat untuk memecahkan persoalan di dalam TGM adalah benchmarking. Ya, benchmarking itu ya itu istilah keren untuk mencontoh gitu ya. Jadi bahasa simpelnya benchmarking itu mencontoh. Jadi kalau di organisasi biasanya ada istilah studi banding gitu ya. Studi banding itu kan melihat praktek organisasi lain. Nah, setelah kita melihat, oh prakteknya seperti itu, lalu kembali ke rumah, kita meniru praktek yang terbaik. Jadi praktek yang kita lihat tadi itu sering disebut dengan istilah best practice, ya. Best practice kita lihat, sampai rumah lalu kita tiru, kemudian kita sempurnakan. Ya. Jadi benchmarking itu sebenarnya itu melihat praktik terbaik, kemudian ditiru, disempurnakan. Nah, sangat bagus kalau lalu kita bisa
memiliki kegiatan yang lebih sempurna dibanding best practice yang dulu pertama kali kita lihat itu. Ya. Nah, lalu jenis-jenis benchmarking itu ada 4. Yang pertama, internal benchmarking. Jadi, internal benchmarking itu artinya kita melihat praktek terbaik di lingkungan perusahaan. Misalnya kalau di AA ini, unit organisasi yang kinerjanya paling bagus adalah misalnya bagian perpustakaan. Nah, lalu unit yang lain melihat di perpustakaan itu, kenapa kok mereka bisa dikatakan kinerjanya bagus? Oh, ternyata planningnya bagus, kemudian monitoringnya juga bagus. Ya. Nah, lalu ditiru dan dikembangkan, disempurnakan gitu. Itu internal benchmarking. Kemudian kalau kompetitif benchmarking, itu artinya kita melihat ke pesaing kita. Nah, yang kedua ini kemungkinan sulit untuk kita lakukan, karena pesaing tentu saja tidak tidak mengizinkan kita melihat ya. Tapi ada juga pesaing-pesaing dalam tanda petik yang membolehkan, misalnya kalau di lembaga pendidikan seperti AA ini kan sering menerima tamu yang akan melakukan studi banding. Bagaimana mata kuliah praktikum itu diajarkan, bagaimana dosen melakukan proses belajar mengajar. Nah, jadi kalau lembaga pendidikan akuntansi datang ke AA itu dia melakukan competitive benchmarking. Kemudian yang ketiga, functional benchmarking. Functional itu fungsi ya, fungsi dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu ada 4 fungsi, ya. Fungsi produksi, fungsi marketing, fungsi keuangan, dan fungsi personalia. Jadi kalau functional benchmarking itu ya sesuai dengan fungsinya, ya, tidak umum tapi khusus itu. Kemudian yang 4, strategic benchmarking, ya. Ini strategic benchmarking ini difokuskan untuk yang berhubungan dengan strategi perusahaan dalam rangka untuk menangkan persaingan. Oke. Alat lain di dalam TGM adalah siklus yang disebut dengan PDCA, ya, Plan, Do, Check, Act. Pertama, plan, melakukan perencanaan, ya, yang dilakukan studi proses sekarang, pengumpulan data, analisis data, ya. Kemudian tentukan bagaimana mengukur perbaikan. Kemudian setelah plan itu do, terapkan. Kemudian check, lakukan evaluasi, ya. Kemudian act. Jika rencananya berhasil, ya, buat perbaikan permanen. Jika tidak berhasil, coba lagi. Ya, nah itu siklus PDCA yang juga merupakan salah satu alat di dalam TGM. Nah, kemudian BPR, ya, perekayaan ulang, tadi sudah saya jelaskan ya. Prinsipnya atau tujuannya sama dengan TGM, ya, untuk melakukan perbaikan, tapi sifatnya drastis, radikal gitu ya, radikal. Bayangannya ya kalau proses ini seperti anak tangga gitu ya, anak tangga naik kemudian landai, naik landai gitu ya. Otomasi tadi sudah ya, intinya mengurangi tenaga kerja manusia, lebih memanfaatkan teknologi gitu. Teori kendala tadi sudah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah keterkaitan dengan kompetisi global. Jadi gini, tadi saya sudah menyinggung soal globalisasi ya. Globalisasi yang terjadi tahun 90-an itu dipicu oleh revolusi teknologi informasi. Nah, sehingga seperti sekarang ini ya, semua orang terhubung satu sama lain
Ya, sekarang ini kan sudah disebut dengan apa namanya revolusi industri 4 RI4 gitu ya. 4 atau mungkin masuk ke 5 gitu ya. Nah, itu sebenarnya pemicunya ya revolusi TI di tahun 90-an itu. Ya. Jadi dengan teknologi informasi, maka semua orang, semua perusahaan, semua industri terhubung satu sama lain. Akibatnya apa? Akibatnya persaingannya itu bergeser dari persaingan lokal, meningkat ke regional, meningkat ke internasional. Oleh karena itu, agar perusahaan itu bisa tetap eksis atau mampu memenangkan persaingan global, ini tulisannya harusnya A ya. Untuk bisa tetap bertahan atau memenangkan persaingan tingkat dunia, maka perusahaan harus menjadi perusahaan yang world class. Perusahaan world class adalah perusahaan yang dikelola dengan manajemen yang juga world class. Ya. Nah, untuk itu perusahaan memerlukan decision atau keputusan yang world class. Untuk bisa membuat keputusan world class, diperlukan informasi yang juga berkualitas world class. Nah, informasi world class yang mendukung keputusan manajemen itu dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen yang world class. Kesimpulannya adalah akuntansi manajemen yang kita pelajari itu seharusnya merupakan sebuah disiplin ilmu yang world class. Ya, sayangnya memang waktu yang kita miliki terbatas hanya 1 semester, sehingga topik-topik yang nantinya mendukung pembuatan informasi yang world class ini juga terbatas, ya. Tapi paling tidak ya saudara sudah bisa memiliki wawasan ke sana ya, sehingga nanti kalau saudara mempelajari lebih lanjut mengenai akuntansi manajemen ya, itu saudara sudah tahu arahnya kemana. Paling tidak itu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pada saudara ya. Ini potongan bagan organisasi perusahaan manufaktur. Paling atas itu adalah pimpinan perusahaan. Ada yang menyebut dengan direktur utama, ada yang menyebut dengan presiden, ya, ada yang menyebut dengan CEO, ya, macam-macam. Di dalam perusahaan manufaktur, fungsi perusahaan itu dipisah menjadi 2. Fungsi lini atau line function, yaitu fungsi utama perusahaan. Karena perusahaan manufaktur ya kegiatan utamanya adalah membuat barang. Jadi yang di sebelah kiri itu fungsi utama. Fungsi yang kedua disebut dengan fungsi staff atau fungsi pembantu. Nah, fungsi utama diperankan oleh Vice President bidang produksi dan bawahannya ini. Kemudian fungsi staff ya, ini diperankan oleh Vice President bidang keuangan, atau ada juga yang menyebut dengan istilah direktur keuangan gitu ya. Nah, kita fokus ke yang kanan ini. Direktur keuangan atau wakil presiden bidang keuangan itu membawai 2 unit penting. Yang pertama adalah treasurer, yang kedua adalah controller. Nah, ini istilah pada perusahaan besar ya, terutama perusahaan di Amerika itu. Kalau controller itu ya, controller itu adalah akuntansi, ya, akuntansi. Ya, akuntansi. Kemudian treasurer, ya, treasurer itu keuangan, ya, treasurer itu keuangan. Jadi controller itu akuntansi,
treasurer itu bagian keuangan. Jadi dibedakan ya. Posisi akuntan manajemen atau nanti kalau saudara berkarir di perusahaan, nanti saudara akan mencapai posisi controller ini. Jadi akuntan manajemen nanti akan menempati posisi yang sangat tinggi ini, nanti merupakan bagian dari top manajemen itu. Gitu ya. Nah, jadi controller atau mungkin kalau di perusahaan di Indonesia namanya kepala departemen keuangan, kepala departemen akuntansi gitu ya. Dia membawai internal audit, cost, akuntansi keuangan, sistem perpajakan dan seterusnya. Kalau nanti saudara berkarir ya saudara mulai dari bawah, nanti lama-lama menjadi kepala bagian akuntansi keuangan dan seterusnya sampai akhirnya di sini nih, ya. Jadi akuntan manajemen nanti posisinya di sini nih. Oke. Nah, kemudian ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan dalam profesi akuntan manajemen itu ada 10 perilaku etis. Sebetulnya ini tidak hanya di profesi akuntan manajemen ya, tapi di profesi manapun ya, termasuk profesi-profesi di luar akuntansi, itu seharusnya memiliki 10 nilai etis. Nah, saat ini saya yakin saudara punya itu, sudah punya semua. Hanya memang perlu diasah, perlu dikuatkan gitu ya, kejujuran. Nah, saudara pasti punya, karena manusia itu pada dasarnya dilahirkan jujur. Tapi nanti ketika saudara menapaki sebuah profesi, ya terutama profesi akuntan, itu kejujuran ini harus ditata betul, itu nomor 1 itu, ya. Memiliki integritas, ya, pengabdian. Jadi kalau saudara sudah mengabdi pada satu organisasi ya 100%, ya semua tenaga, pikiran sudah curahkan ke situ. Menepati janji dalam pengertian luas ya, loyal, ya setia, adil, fair. Nah, adil itu kan tidak harus sama ya, memperlakukan pihak lain itu sesuai dengan porsinya. Kemudian peduli pada orang lain, dimulai dari yang kecil di lingkungan kita, menghargai orang lain, ya, yang utama yang lebih tua ya, dengan yang setara, dengan yang di bawah kita itu ya mestinya juga dihargai gitu ya. Menjadi warga yang bertanggung jawab, mulai dari warga yang paling kecil lingkupnya, warga kampus, warga kos-kosan, warga rumah tempat saudara tinggal, warga RT, RW, warga negara dan seterusnya itu. Jadi saudara mulai dari yang kecil itu menjadi warga yang bertanggung jawab. Ya misalnya sekarang ini kalau pemerintah menetapkan PPKM, ya kita harus taati itu. Di kampus menerapkan prokes, ya saudara taati, jangan lalu mentang-mentang di kampus saudara sudah cuci tangan, sudah pakai masker, lalu saudara bergerombol gitu ya. Nah bergerombolnya ini ya ngobrol secukupnya, ya dihindari misalnya itu hanya contoh kecil ya. Kemudian mengejar kesempurnaan, saudara tidak puas dengan kualifikasi yang sekarang, saudara selalu ingin yang sempurna, ya. Kalau saudara misalnya bekerja, tahun ini saudara memperoleh nilai bagus, saudara naik jabatan, itu saudara kejar terus, selalu ingin sempurna, ya. Ya, kemudian bertanggung jawab dalam pengertian luas, baik itu pekerjaan kita, ya dan seterusnya itu. Nah,
Kemudian yang berikutnya ya, yang terakhir ini juga meskipun sebagian di antara saudara sudah tahu bahwa sekarang ini semua profesi harus bersertifikat. Semua profesi. Ya, bahkan tenaga dosen itu juga punya profesi. Ya, saya ngajar itu harus punya sertifikat itu, ya. Harusnya sertifikat. Akuntansi bagaimana? Sama, ya. Nah, akuntansi itu memang dulunya dianggap sebagai satu profesi tunggal. Sehingga zaman dulu akuntan itu harus bisa apa-apa gitu ya. Harus menjadi Superman atau Superwoman gitu. Nah, tapi lama-lama ya tidak seperti itu ya. Kalau seperti itu maka saudara lulus, masuk ke perusahaan, dipasrai tugas apa-apa, nangis saudara itu. Ya. Nah, ternyata di akuntansi itu sudah ada pemisahan profesi. Ini yang saya tayangkan ini baru sebagian. Profesi di luar ini masih banyak itu. Ya. Nah, yang utama di sini ada satu profesi yang sekarang juga di Indonesia sudah jalan ya, namanya CMA. Ya. Certified of Management Accountant. Salah satu ya, one of the main purposes of the CMA, salah satu tujuan CMA adalah to establish, untuk menetapkan management accounting as a, jadi menetapkan akuntansi manajemen sebagai sebuah profesi ya, sebagai sebuah recognized professional discipline, jadi sebuah bidang ilmu, bidang kajian yang diakui dan profesional, terpisah dari profesi akuntansi publik, akuntan publik. Ya, jadi antara CPA, akuntan publik dan CMA itu dibedakan sekarang ini. Kalau dulu kan tidak, itu pokoknya akuntan itu nanti bisa masuk kemana-mana. Nah, sementara kalau CPA, akuntan publik itu ya tugasnya jelas, ya, memberikan jaminan terhadap atau opini terhadap laporan keuangan. Nah, itu pun sekarang juga sudah berkembang ya, macam-macam lagi. Ada lagi yang sertifikat yang berhubungan dengan internal auditing, namanya CIA. Dan masih banyak lagi. Ininya itu. Nah, sehingga nanti kalau saudara memang ingin menapaki profesi di bidang akuntansi manajemen, ya saudara sudah tahu, oh ada sertifikasinya, gitu ya. Ada ujiannya, ya. Yang diujian apa? Nah, secara garis besar yang diujikan ini, ya ada 4. Tapi 4 ini pun banyak sekali, ya. Nah, kalau yang di Indonesia nanti masih ditambah lagi dengan isu-isu tentang corporate governance, isu-isu tentang lingkungan, ya. Nah, ini paling tidak saudara sudah tahu ya. Kalau secara umum ya, CMA di negara-negara lain itu misalnya ilmu ekonomi, mikro makro, finance. Nah, finance ini dalam pengertian luas ya. Tidak hanya manajemen keuangan. Kalau yang sudah pelajari di AA kan hanya manajemen keuangan. Itu pun hanya sepenggal. Ya, sedikit. Ya, hanya sepenggal. Kemudian finance itu nanti termasuk perbankan dan sejenisnya itu. Banyak sekali itu. Corporate finance, international finance, banking itu masuk dalam pengertian finance. Kemudian manajemen. Nah, manajemen secara umum ya. Akuntansi keuangan dan pelaporan, manajemen report, ya akuntansi manajemen, analisis dan isu-isu perilaku, sistem informasi, analisis keputusan, ya. Nah, jadi secara besar itu, nanti saudara bisa mencari informasi, kalau di Indonesia itu yang diisukan apa saja, ternyata lebih banyak, ya.
Dan saudara, ujiannya tidak cukup sehari itu, ya, untuk bisa memperoleh sertifikat di bidang akuntansi manajemen. Baik, saya kira itu dulu ya. Itu dulu mengenai bab 1. Nanti kita lanjutkan ke bab-bab berikutnya.